Sulawesi, jumpa lagi dengan saya Bali Putra dalam live Instagram Bisnis Sulawesi. Dan sore hari ini saya akan mengajak teman-teman atau sahabat bisnis Sulawesi menyimak obrolan terkait dengan investasi yang menguntungkan. Dan sore hari ini saya akan hadir bersama Prof. Insinyur Gede Sri Darmo. Beliau adalah Direktur Undiknas Graduate School. Nah, beliau ini stay di Bali. Nanti kita akan ngobrol banyak terkait dengan investasi apa saja sih yang menguntungkan tahun ini dan kedepannya. Untuk itu saya langsung akan mengundang beliau untuk bergabung bersama kita sore hari ini. Nanti teman-teman atau sahabat bisnis Sulawesi juga bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom komentar yang kami tanggapi. Selamat sore, Prof. Sore, apa kabar Pak Bali Putra? Wow, Kabar baik. lama Iya, sekali sehat juga, Prof. lama sekali kita nggak pernah ketemu ya, udah hampir mungkin lebih dari 5 tahun kali kita nggak ketemu ini. Sehat-sehat ya Pak Bali Putra. Tambah ganteng aja nih. Prof ini semakin awet muda ini. Wow, udah lama kita nggak ketemu, tapi sekali ketemu sehat dan ganteng, berwibawa nih. Semakin maju aja bisnis Ya. Sulawesi. Suara, amin, Prof. Ya. Oke, yang penting sehat. Iya, yang penting sehat. Oke, Ya, bagaimana Bali sekarang, Prof? Ya. Sudah mulai rame. semoga sajalah open border, kemudian kita semua sehat, zona hijau, wisatawan banyak yang datang ke Bali sehingga ekonomi Bali bisa tumbuh kembali gitu. Karena hampir 2 tahun Bali mengalami kontraksi yang luar biasa dan minus, pertumbuhan ekonominya sangat minus, jurangnya sangat dalam dan infrastrukturnya sudah mulai rusak kalau kita tidak rawat atau paling tidak kita open border untuk wisatawan asing gitu, karena duitnya ada di sana gitu. Ya, semoga sajalah kita sehat semua begitu, zona hijau ya Pak Bali Putra ya. Oke, semoga segera pulih, Prof ya. Bukan hanya Bali, tapi secara nasional pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Prof, mengenai topik kita sore hari ini nih, Prof, tentang investasi yang menguntungkan. Nah, kalau kita berbicara sesuai dengan topik kita hari ini, investasi apa saja itu, Prof, yang bisa menguntungkan kita untuk tahun ini sampai akhir tahun hingga ke depannya nih, Prof? Iya, kalau bicara ngomong investasi itu kan hampir impian semua orang Pak Bali Putra ya. Cuman persoalannya dia mau tidak gitu. Bahkan ketidaktahuan informasi itu sangat dominan di masyarakat kita. Sehingga jumlah investor di Indonesia itu sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Pertama, akibat tidak tahu sesungguhnya. Yang kedua, karena tidak mau. Dan ketiga adalah ketidakberdayaan dan selalu mengatakan karena pendapatannya kecil lah, inilah. Termasuk saya, tatkala dulu juga begitu ketika usia masih 20-30 tahun, karena nggak punya pendapatan dan pendapatannya justru habis hanya untuk kehidupan sehari-hari, ya untuk lakukan investasi itu agak susah kita lakukan. Tapi ketika sudah mulai punya penghasilan yang lebih, baru kita lakukan. Padahal itu sesungguhnya salah kan, mestinya pendapatan seberapapun yang kita miliki mesti harus kita sisihkan dahulu, baru untuk investasi, baru kita sisanya untuk kita gunakan operasional kehidupan kita sehari-hari. Jadi investasi itu ada dua sesungguhnya Pak Wali Putra ya, investasi sektor finansial dan investasi sektor real gitu ya. Orang banyak berpikirnya adalah investasi sektor real. Sektor real itu kan bisa jualan A, B, C, D dan seterusnya, baik di pinggir jalan maupun di ruko-ruko, kalau sekarang namanya di marketplace gitu ya. Tapi yang kedua yang jarang orang tahu, kalau punya uang terbatas, kemudian modal kagak ada, saya nggak bisa investasi sektor real nih. Gitu. Maka bisa dilakukan di sektor finansial atau sektor keuangan, Pak Bali Putra ya. Nah, sektor keuangan itu kita banyak tahu, mulai dari tabungan yang paling rendah gitu ya. Kemudian baru giro kalau kita naikkan, kemudian baru deposito. Itu paling produk-produk bank yang banyak orang tahu. Tapi produk-produk investasi dari pasar modal banyak orang yang belum melek. Tapi generasi milenial sekarang sudah mulai paham ya gitu. Yang mulai dari obligasi, kemudian reksadana dan saham.
Nah, ini yang mestinya diketahui oleh banyak generasi X atau generasi baby boomer yang uangnya banyak gitu ya. Tapi lebih banyak diinvestasikan ke sektor properti, kadang-kadang emas yang safe haven atau falas gitu. Nah, ini kan bentuk-bentuk mestinya diversifikasi atau jangan taruh uang atau investasi kita dalam satu keranjang. Kita mesti harus diversifikasikan investasi kita di berbagai portofolio yang kita kenal. Nah, sekarang lagi ngetren nih Pak Bali Putra ya, banyak orang generasi muda itu sudah mulai ke finansial gitu ya. Selain sesungguhnya ada sektor-sektor real yang saat ini lagi macet ya, dimanapun agak susah, sehingga disimpan uangnya di perbankan atau di pasar modal. Tapi lama-lama perbankan akan mulai kehilangan nasabahnya tatkala milenial dan generasi Z ini sudah migrasi atau transformasi ke produk-produk pasar modal. Itu Pak yang mesti kita cerdaskan lah pada masyarakat kita yang belum melek atau belum sadar saja untuk melakukan investasi. Tapi keinginannya pasti ada. Betul, tapi betul, tapi ini mungkin bisa dikatakan nggak menggembirakan ini Prof, karena generasi milenial kita saat ini sudah makin melek dengan investasi, dan pertumbuhan investor di Indonesia pun sudah semakin bagus pertumbuhannya, mengarah ke arah positif di sini. Prof, kalau misalnya tadi kita berinvestasi sekecil apapun penghasilan kita memang harus sudah mulai memikirkan untuk investasi. Nah, idealnya Prof, kalau kita berbicara masalah ideal ini, mulai usia berapa sih kita memang harus menyiapkan diri kita untuk masa tua dengan cara berinvestasi? Kalau mencari idealnya semakin dini semakin bagus, semakin muda semakin baik. Karena hasil investasi kan kita bisa dapatkan jangka panjang gitu ya. Semakin panjang tenornya, itu semakin tinggi pula persentase cuannya atau profit marginnya gitu. Kalau semakin udah 50 tahun baru investasi, kemudian angka harapan hidupnya di umur 60 kan cuma 10 tahun. 10 tahun itu kan sangat pendek banget, sehingga otomatis marginnya pun tidak sebesar yang diharapkan. Atau kualitas hidup pada saat nanti pensiun itu justru tidak sesuai dengan harapan, atau gaya hidupnya tidak sama dengan gaya hidup tatkala masih berpenghasilan. Tapi semakin dini, semakin muda, bahkan mungkin di usia baru-baru 20, 21, 22 itu sudah mulai mestinya melakukan investasi. Sekecil apapun itu mesti harus ditabung, tapi kalau kita kan pakai istilah compounding interest ya, atau bunga berbunga gitu kan. Nah, kalau pakai compounding interest itu kan dalam waktu 20-30 tahun yang akan datang itu kan uangnya bisa besar, bisa melebihi dari angka inflasi kalau investasinya tepat yang dipilih. Kalau investasinya yang dipilih cuman hanya taruh di tabungan atau deposito saja, ya bisa kalah dengan inflasi. Nah, ini yang mesti harus disadari. Saya yakin milenial sudah paham betul ya, sekarang jumlah investor sudah banyak, hampir mencapai 2.600.000 sekian di Indonesia. Yang sebelumnya, sebelum pandemi itu kan masih sedikit ya, sangat tinggi sekali kenaikan yang luar biasa di sektor saham atau di sektor finansial. Oke, Prof, untuk saat ini investor kan disarankan memilih reksadana saham dolar Amerika Serikat yang tengah naik daun ini, Prof. Selain berpotensi bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham, investor juga bisa mendapatkan keuntungan dari kurs. Nah, itu sehingga banyak investor disarankan untuk berinvestasi di bidang itu. Nah, bagaimana kalau Prof sendiri melihat? Kalau saya kan saham itu kan sesungguhnya adalah investasi jangka panjang ya. Lebih dari, nama jangka panjang itu kan lebih dari 10 tahun ya, sehingga jangan, kecuali dia trader, bisa dilakukan setiap saat, dia harus pintar analisis teknikal gitu. Tapi kalau investor, dia berpikir jangka panjang, minimal lah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sehingga saham itu biasanya kalau sudah jangka panjang, justru profitnya atau cuannya melebihi dari 25%. Biasanya suku bunga deposito sekarang kan sangat kecil ya, 3% sekian gitu ya. Dan kalau 25% per tahun selama 10 tahun misalnya 250%, itu jauh lebih besar ya, sehingga otomatis saham menjadi pilihan.
Yang kedua adalah US dollar. Kenapa dia menjadi pilihan juga? Karena fluktuasi yang begitu tinggi, volatilnya sangat tinggi, dan volatil naik jarang sekali kalau volatil turun ya US dollar terhadap rupiah. Sehingga orang-orang lebih senang kalau taruh US dollar, apalagi kalau kita masih sangat tergantung pada ekonomi Amerika gitu. Maka untuk jangka panjang, lagi sekali ini untuk jangka panjang sesungguhnya. Kalau jangka panjang, maka selisih kurs itu yang bisa akan mendapatkan manfaat selain dia kenaikan harga saham, juga selisih kurs. Nah, selisih kurs inilah menyebabkan dapat keuntungan ganda ya. Selain dia kenaikan harga saham, juga selisih kurs. Nah, itu sebabnya banyak orang memilih reksadana saham berbasis atau berdenominasi US dollar, tidak lagi berdenominasi rupiah. Nah, ini banyak sekali saham-saham yang beredar ya, mereka lebih baik menaruh di reksadana saham berdenominasi US dollar. Itu Pak Bali Putra ya. Oke, Prof, belakangan kan diperkirakan modal asing bakal kian deras ini masuk ke pasar modal atau ke pasar dalam negeri. Ya. Dan tersebut menjadi sinyal positif bagi para investor lokal karena menandakan pasar dalam negeri ini masih prospektif ini, Prof. Nah, kalau Prof sendiri seperti apa nih melihat hal itu? Kita bisa lihat kok, sekarang ini kan transaksi justru investor asing di kuartal ketiga tahun 2021 itu, dari waktu ke waktu itu selalu meningkat. Transaksi belinya itu juga semakin lama semakin meningkat. Terbukti misalnya, anggap dari 1 minggu terakhir ini ya, 27 September sampai tanggal 1 Oktober lah terakhir ini. Itu mencapai kalau nggak salah itu kurang lebih transaksi belinya saja, Pak Bali Putra ya, 20,33 triliun itu kurang lebih. Itu menunjukkan apa? Bahwa investor asing maupun dalam negeri itu sangat berpacu untuk selalu melakukan transaksi, melakukan investasi di sektor saham di Indonesia. Tapi jualnya juga cukup tinggi juga. Ya, ada semacam keseimbangan di sana ya. Transaksi belinya cukup tinggi, transaksi jualnya juga tinggi. Tapi tingginya justru lebih banyak belinya daripada jualnya. Ini yang menjadi luar biasa gitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa investor asing sekarang ini justru masuk semakin deras ke pasar modal kita. Sehingga otomatis sinyal positif bagi para investor, khususnya kita-kita ini yang milenial ya. Saya kalau sebutkan kita milenial gitu, kalaupun sesungguhnya saya kasih X itu Pak Bali Putra ya, ini akan menjadi sinyal positif buat kita bahwa pasar kita dipercaya oleh bangsa asing, memberikan cuan yang begitu tinggi. Oleh karena itu saya lagi sekali sangat menyambut positif kalau pasar modal kita atau negara kita masih dipakai sebagai tempat berinvestasi yang luar biasa buat mereka yang negara-negara asingnya atau profit marginnya sangat kecil di negara mereka. Indonesia sangat besar. Itu yang sangat menggiurkan buat investor asing. Itu Pak Bali Putra ya. Oke. Prof, tadi Prof menyebutkan bahwa pertumbuhan investor kita di Indonesia ini kan lumayan positif pertumbuhannya, cukup signifikan apalagi di tahun-tahun pandemi COVID-19 ini. Dan saat ini kira-kira jumlahnya sekitar 2 jutaan lebih di situ. Nah, kalau kita berbicara masalah jumlah investor di beberapa negara ASEAN, bagaimana posisi Indonesia, Prof? Ya, kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara ASEAN yang ada ini ya, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan seterusnya, Indonesia ini kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduknya, masih 1% Pak Bali Putra ya. Kalau masih 1% sangat bersih, dari 1% dari jumlah penduduk kita itu 270 juta penduduk kita, dan Indonesia baru punya investor retail itu sebanyak 2.600.000 sekian gitu. Berarti kan kurang lebih 1% ya. Sedangkan negara-negara tetangga kita seperti Thailand itu sudah 5%. Tapi yang paling hebat itu Singapura sesungguhnya. Singapura itu 15, sekian persen lah begitu ya. Jadi sudah hampir 16% ya kalau Singapura. Sedangkan Filipina ya sejajar dengan kita, tapi lebih tinggi juga Filipina, 1,1%, kita 1% kurang lebih. Sedangkan Thailand, kalau nggak salah dia itu adalah kurang lebih 5% lah. Jadi kita nomor 1, 2, 3, nomor 4 mungkin di negara ASEAN ini.
jauh lah dibandingkan dengan negara tetangga kita gitu. Kita cuma menang dengan siapa? Dengan mungkin negara-negara kecil ya, seperti Brunei Darussalam, kemudian negara Timor Leste, kemudian dengan Laos. Tapi di balik itu kalah kita dengan Thailand, Malaysia, masalah itu Singapura, kemudian dengan Vietnam, kemudian dengan Filipina tipis-tipis banget gitu. Jadi kita kalau nggak salah ranking 6 gitu, nggak salah ya. Jadi ranking 6 kalau kita di negara ASEAN. Nah ini menunjukkan bahwa dari 10 negara Asia Tenggara kita ranking 6. Ini menunjukkan investor retail kita masih rendah. Tapi ke depan saya yakin semakin melek kita ya, dan kita semua sadar bahwa Indonesia sudah mulai digital minded atau digital native, digital talentnya sudah meningkat. Saya yakin bisa berkembang di masa depan. Ini harapan kita Pak Bali Putra ya. Oke, Prof, kalau misal kita lihat seperti yang Prof sebutkan bahwa jumlah investor kita ini masih terbilang masih sangat kecil dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN ini, Prof. Ya. Apakah memang yang Prof sampaikan di awal itu memang betul-betul karena ketidaktahuan, kemudian tidak mau, dan kemudian tidak berdaya. Nah, untuk mengatasi persoalan seperti itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan nih, Prof, sehingga jumlah investor kita ini akan terus bertumbuh secara positif? Kalau saya dengan sekarang kemajuan teknologi informasi ya, zaman digital, saya yakin pengetahuan mereka akan semakin meningkat. Sayangnya kita atau Indonesia nggak mau belajar banyak. Mereka sangat terpengaruh oleh adanya endorsers ya. Ada artis-artis yang mengatakan beli saham A, beli saham B, beli saham C, ikut-ikutan. Kemudian ketika sudah boncos, rugi, wow itu judi, gitu kan? Itu menyebabkan akhirnya mereka kapok. Nah, tatkala kapok nggak mau lagi dia melakukan menjadi investor. Ini kesalahan awal sesungguhnya. Nah, mesti harus belajar dulu sampai dari A sampai Z, pokoknya diskusi dulu sebelum kita melakukan investasi di saham gitu. Nah, jadi investor retail. Ini kesalahan yang mendasar di Indonesia. Kan Indonesia punya karakter, kalau beli barang Pak Bali Putra ya, apa yang dilihat dulu? Pakai dulu Pak. Baru kalau udah rusak, baru lihat ininya, cara pakainya gitu ya. Cara memutar mesin cuci, begini cara pakai pendahuluan, pasang ini. Kebiasaan itu menjadi apa? Beli dulu, setelah boncos baru tahu, aduh ini ya penyebabnya, uang udah habis gitu kan, udah kehilangan. Ini budaya yang mestinya kita putar seperti yang kita ikuti budaya asing. Karena budaya asing gini Pak, kalau orang bule itu orang Barat, kalau dia beli barang, dia baca dulu petunjuk penggunaan barang itu. Setelah sampai dia selesai, baru dia operasikan gitu kan. Mau beli AC, mau beli TV, mau beli mobil, beli apa aja, dia pasti baca dulu buku petunjuk panduan menggunakan barang itu. Nah, di Indonesia kebalik, pokok gunakan dulu, pokoknya sok bisa lah semua begitu ya. Karena sok bisa itu, akhirnya mobilnya rusak, baru lihat-lihat, ya bahkan jarang kali ya yang lihat-lihat manual prosedurnya atau SOP-nya, standar operating procedure-nya. Nah, sama juga budaya berbisnis saham. Banyak orang hanya ikut-ikutan, jadi investor ikut-ikutan. Malu kalau gue nggak ikut, coba. Ketika sudah rugi atau boncos, uangnya habis, aduh ini jadi rugi. Nah, ini yang kebiasaan kita ini yang mesti harus dilakukan, harus diedukasi. Baca dulu lah, jangan dulu terjun sebelum membaca gitu. Tapi lagi sekali bukan orang Indonesia namanya kalau tidak ngeles, tidak berani mencoba duluan gitu. Nah, ini Pak Bali Putra. Karena istilahnya trial ini, Prof. Ya. Kenapa? Nah, istilahnya trial and error. Biasanya kan seperti itu, dicoba dulu, nanti kesalahan, kita coba mulai lihat apa yang lagi. Iya benar, trial and error gitu. Oke, Prof, tadi juga Prof menyebut saham di situ. Nah, kalau saat ini kan kita sudah masuk di kuartal ketiga di tahun 2021. Yeah. Nah, kalau Prof sendiri melihat saham-saham apa nih kira-kira yang semakin memantul ini ke depannya nih, Prof? Nah, kalau dari data yang ada kemarin ya, sebenarnya kan saham-saham yang lagi bagus itu saham-saham yang lagi tidak terdampak pandemi kemarin itu. Saham perbankan, BBRI sama BBCA itu kan
idola, apalagi BBCA akan bulan ini, bulan Oktober akan stock split gitu kan, akan untuk memudahkan para kaum milenial itu membeli, karena harganya BBCA sekarang kan di atas 30.000 ya, 32.000 per satu lembar sahamnya. Kemudian kalau beli satu lot berarti 100 kan, 100 kali 32 berarti kan 3.200.000 gitu. Nah, lumayan juga itu 32.000, 32.000 tambah 0,2 3.200.000 betul ya. Nah, otomatis ini kan mahal buat mereka ya, beli satu lot aja 3 jutaan. Nah, dengan stock split mudah-mudahan harganya 5.000 6.000, BBCA akan menjadi bisa naik lagi gitu kan. Sempat kemarin kan 34.000. Nah, yang utama memantul di kuartal ketiga ini sebenarnya saham properti. Saham properti ini properti akibat dari sudah mulainya harga kredit bank itu rendah ya, suku bunganya kan kredit di bawah 2 digit ya, karena bunga simpan aja 3%, maka kurang lebih 1-2%, betul 5%, 5,6% bunga kredit, maka otomatis orang akan mulai melakukan aktivitas pembelian properti, sehingga properti kemarin memantul benar, memberikan cuan yang cukup tinggi gitu ya, dari emiten-emiten ASRI misalnya, kemudian BSDI, Citi, kemudian Citra, dan Citra Land, hampir semua properti yang ada sekarang ini sudah mulai memantul. Kalau kita lihat dari sisi kuartal ketiga 2021 ya Pak Bali Putra ya, tapi yang lain masih bisa naik, tapi yang dominan dilihat dari seluruh indeks yang ada itu justru indeks properti yang lagi lebih baik, lebih cuan daripada indeks-indeks lainnya. Kita kenal nama ada saya dikritik tadi oleh itu 32.000 dikali satu lot 32 juta katanya. Mohon makasih Bu Mani atas wah, ngitungnya susah banget, 32.000 kali 100 ya, ternyata 32 juta. Bagi anak muda katanya 32 juta itu mahal itu. Makasih Bu Mani atas koreksinya. Wah, itu ya Pak Bali Putra. Jadi kita melihat bahwa prospek ke depan properti akan masuk. Kan dari indeks-indeks yang ada, kita kenal ke LQ45 gitu kan. Ada Kompas 100, BIST 27, IDX 80, IDX 30, hampir semua indeks itu dibuat untuk memudahkan para investor dalam melakukan investasi gitu. Maka kita lihat ada indeks indeks properti, indeks perbankan, indeks macam-macam. Nah, dari data-data yang ada justru yang mulai memantul, dia mulai bergerak akibat pandemi itu ya indeks properti. Jadi hampir semua emiten properti itu sudah mulai ya bagus lah begitu. Ya kita berharap akan menjadi semakin bersinar semua emiten-emiten yang merupakan blue chip yang kita gandrungi dari semua investor gitu ya. Itu Pak Bali Putra. Betul. Oke. Selain memang yang jadi atau digemari oleh para investor kita kan saham-saham perbankan gitu ya, ada BBCA, BBRI, sebagian termasuk juga yang belakangan ini sudah mulai memantul seperti yang Prof sampaikan adalah saham-saham properti. Memantul seperti agak wajah kita memantul gitu ya. Betul, memantulkan keceriaan ini Prof. Prof, kalau misalnya kita lihat saat ini kan emas juga menjadi salah satu investasi aset safe haven gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat sepanjang tahun berjalan dari awal tahun hingga Oktober 2021 ini, sepertinya harga emas ini kan sudah mulai mengalami penurunan. Nah, kira-kira kedepannya ini akan seperti apa? Apakah investasi emas ini masih akan terus berkilau atau justru malah makin memudar ini? Kalau kita mengacu pada kejadian tahun 2013 Pak Bali Putra, pada saat itu kan terjadi tapering ya, atau the Fed bank sentralnya Amerika itu melakukan tapering. Pada saat itu kan emas jatuh banget ya, sangat dalam lagi jatuhnya. Nah, sehingga otomatis kejadian itu disinyalir atau dikhawatir banget kalau seandainya terjadi tapering juga di tahun sekarang.
Kalau Bank Sentral Amerika itu melakukan tapering, maka otomatis juga emas akan menjadi boncos gitu, turun ya. Sekarang kan kurang lebih 900 something gitu ya, hampir mendekati 1 juta lah harga emas itu. Kalau tahun 2013 itu kan jatuh sempat harga 300.000 gitu. Dan kebetulan saat itu saya investasi di sana langsung, karena harganya murah banget, biasanya 600, tiba-tiba dapat 300.000 per 1 gram, ya langsung saja kita beli kan. Dan sekarang udah hampir 1 juta kan, udah 300%. Memang dikatakan safe haven. Yang safe haven yang kedua kan falas gitu ya. Tapi yang pertama adalah emas. Sampai sebagian besar saya yakin rakyat Indonesia, ibu-ibu khususnya, pasti menggunakan emas sebagai investasi jangka panjangnya, karena memang dari hasil survei penelitian emas tidak ada yang mengalahkan gitu. Tapi tetap aja sedikit lebih tinggi daripada inflasi gitu. Tahan banting lah. Tapi kalau terjadi apa-apa terhadap tapering dari beberapa negara, itu juga akan menjadi persoalan. Nah, tentu harapannya adalah kita tidak akan terpengaruh oleh harga kebijakan-kebijakan luar negeri, khususnya Amerika. Itu Pak, saya berharap sih harga emas tetap pada posisi yang sekarang, bahkan bisa naik terus, karena kasihan buat mereka yang sudah beli pada posisi tinggi, kemudian kecewa akibat dari harga emas turun. Tapi naik turun itu sesuatu yang biasa. Ingat loh Pak Bali Putra, investor itu harus, atau investasi itu memiliki tiga syarat itu ya. Syarat pertama adalah dia itu harus tahu tujuan investasinya apa gitu. Kemudian yang kedua adalah jangka waktunya. Tujuannya misalnya untuk beli rumah, untuk menikah, atau untuk hari tua, untuk diwariskan ke cucu, atau apapun untuk beli rumah. Jadi ada tujuan investasi. Yang kedua baru jangka waktunya, mau pendek, menengah, atau panjang. Nah kalau mau beli mau menikah kan pasti kapan itu menikahnya. Kalau kurun waktu 1-3 tahun berarti pendek, 3-7 tahun dia menengah, di atas itulah panjang. Nah itu harus diketahui dulu. Dan yang ketiga baru risk profile atau risiko yang dia terima gitu ya. Biasanya ada banyak orang yang dia pingin ambisinya sangat tinggi Pak Bali Putra, tapi dia nggak mau terima risikonya. Cuannya dia terima, tapi boncosnya dia nggak terima. Nah ini kadang-kadang kecewa gitu kan. Jadi harus ukur diri sendiri, risk profile-nya apakah dia termasuk yang konservatif, yang paling rendah tuh yang takut sekali dengan risiko, konservatif, yang biasa-biasa kita sebut dengan moderat, dan yang berani mengandung risiko itu konservatif. Nah, anak milenial sama generasi Z itu biasanya dia harus mengandung unsur lebih dominannya agresif gitu ya. Nah, kenapa agresif? Karena dia risikonya kan tidak menanggung, masih belum punya anak, belum punya istri, belum mengandung keluarga, kan masih berani, ya boncos lah sudah itu kan. Tapi harus belajar dulu, tadi saya katakan harus belajar dulu gitu. Tapi jangan berarti kalau belum risiko tinggi langsung jor-joran begitu, tidak. Itu sebabnya investor yang sekarang ini kan, karena dia tidak belajar, kehilangan uang, dia menangis. Sebenarnya kalau dia belajar, dia akan bisa melakukan investasi yang cukup baik. Beda dengan usia yang sudah di atas 50-60 tahun, dia sudah mengurangi yang biasanya dari agresif, dia harus konservatif. Gitu. Sekian persennya naruh di saham, dan lebih dominan pada deposito dan obligasi reksadana gitu. Tak lagi pada saham lebih banyak. Kalau pada saham lebih banyak, dia takut masa tuanya dia butuh uang sekarang, harga saham lagi turun, uangnya nggak ada kecil nilainya. Itu yang mesti harus disadari. Itu Pak Bali Putra gitu. Oke, Prof, sebelum kita lanjutkan lagi, saya sempat baca komentarnya Ibu Manik ya. Topiknya menarik ini, Prof. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Ini bosnya BPD Bali. BPD Bali ini. Terima kasih Bu Manik Hidayani. Ya, salam Ibu Manik. Mudah-mudahan kita bisa secara reguler, Prof ya, hadir untuk menghadirkan obrolan dengan topik-topik yang menarik lainnya ke depannya. Boleh dengan nanti pasti akan selalu saya ganggu atau saya minta waktunya, Prof. Siap untuk mencerdaskan anak bangsa, itu pahalanya lebih tinggi daripada hanya sekedar investasi. Betul. Betul. Nah,
itu yang saya suka dari Prof ini. Oh ya, Prof, selama ini saya di Makassar juga sering ngobrol seperti ini sama teman-teman dari IDX Sulsel atau Bursa Efek Indonesia perwakilan Sulsel, terus bersama beberapa teman-teman dari perusahaan sekuritas. Dalam obrolan itu sering terungkap krisis pengembang di Cina, Evergrande ini. Nah, kira-kira pengaruhnya ke depan ini akan seperti apa, Prof? Saya dapat informasi yang ada itu justru pemerintah China kan sudah mampu mengatasi masalah gagal bayarnya pengembang properti yang hebat, yang terbesar di China gitu ya, yang kita sebut dengan Evergrande gitu ya. Nah, pemerintah China sudah memberikan bantuan likuiditas kepada Evergrande, sehingga otomatis diyakini tidak akan berpengaruh pada negara-negara lain termasuk Indonesia. Awalnya kan sempat terjadi tidak beda dengan Rohman di tahun 2009 itu, Brother lupa saya itu Lehman Brother gitu ya. Tahun 2009 itu kan juga terjadi gagal bayarnya di properti di Eropa gitu, di Jerman gitu. Nah, sekarang kan diperkirakan juga China mengalami hal yang sama. Syukur-syukur pemerintah China itu sudah memberikan bantuan likuiditas kepada kepada Evergrande melalui bank sentralnya China gitu. Nah, kalau udah dikasih bantuan likuiditas seperti ini, saya yakin semoga saja kita tidak terpengaruh ya. Memang ada keraguan yang luar biasa juga, ada was-was lah ya, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia atau negara-negara lain gitu di selain China. Tapi lagi sekali syukur kita sudah dapat kabar gembira bahwa China sudah mampu menyuntikkan dananya atau likuiditas, memberikan dana segar pada Evergrande, sehingga gagal bayarnya yang seharusnya jatuh tempo kemarin September ya, tanggal 27 September, kan ada aturan undang-undang di negara China atau di undang-undang internasional bahwa selama 30 hari sejak tanggal jatuh tempo, berarti 27 September sampai tanggal 27 Oktober itu punya grace period ya, membayar utang-utang yang mesti dibayar. Jadi belum dianggap gagal bayar sesungguhnya Evergrande ini. Kalau kalau lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo baru dianggap gagal bayar. Seperti ya kita kenal lah asuransi di Indonesia gitu. Yang ada juga yang gagal bayar. Oke, nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Siap. Oke, Prof, kalau kita seperti yang Prof sampaikan tadi, pahala memberikan atau membangun kecerdasan, membantu kecerdasan atau meningkatkan kecerdasan anak bangsa itu pahalanya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekedar berinvestasi, kan seperti itu. Iya, benar. Nah, kalau kita mau ingin investor yang cerdas ya, kalau misalnya kita lihat pertumbuhan seperti yang kita sampaikan, kita obrolan dari tadi, pertumbuhan investor di tahun 2021 misalnya, itu sudah cukup menggembirakan. Per Agustus kemarin saja itu jumlahnya sudah mencapai 2 juta. Itu jauh melampaui dibandingkan dengan pertumbuhan sepanjang setahun di tahun 2020. Nah, tentu harapan kita semua, harapan bersama ini adalah pertumbuhan investor secara kuantitas itu seiring dengan intelektualitas mereka di bidang berinvestasi, kan seperti itu. Jadi secara kualitas juga memang mereka bertumbuh besar, kan seperti itu. Yeah. Nah, agar jangan sampai seperti yang Prof sampaikan tadi, hanya sekedar ikut-ikutan, perasaan gengsi kalau tidak ikut berinvestasi, akhirnya ikut-ikutan, begitu rugi, uangnya boncos, nangis, gitu istilahnya tuh. Dan bahkan mengkambing hitamkan transaksi itu kan, akibat kesalahannya diri sendiri. Ya. Oke. Nah, kalau agar kita bisa menjadi investor yang cerdas ini, Prof, seperti apa yang bisa kita, selain memang harus baca-baca dulu sehingga kita memiliki analisa yang baik sebelum kita terjun berinvestasi sebagai trader atau sebagai investor. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk minimal kita kalau misalnya jadi investor ini bisa menjadi investor yang cerdas, siap menerima keuntungan atau benefitnya, siap juga menerima risikonya? Ya, pengalaman saya adalah
Saya ketika sudah punya pendapatan yang cukup gitu ya, memang kesalahan juga mestinya sejak usia 20 lah saya melakukan investasi jangka panjang. Tapi karena nggak punya pengetahuan, karena background saya teknik elektro, sehingga nggak sempat namanya tahu investasi dan uang nggak punya gitu kan. Kan banyak orang begitu, saya yakin pengalaman pribadi saya. Tapi tatkala sudah mulai punya pendapatan yang lebih, baru memikirkan apa sih yang kita lakukan gitu. Mau investasi di sektor real, kita membangun bisnis, saya jalankan gitu kan. Saya jalankan dengan sendiri sebelum saya menjadi pejabat begitu, dan sebelum profesor, saya lakukan investasi di sektor real dengan membuka berbagai gerai-gerai bisnis yang ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi di balik semua itu banyak pelajaran yang saya dapatkan. Ternyata berbisnis sektor real tidak mudah karena perlu brand yang cukup besar. Oleh karena itu, kalau sudah pendapatan meningkat lagi, saya mulai membangun dengan cara franchise gitu ya, membeli beberapa brand franchise. Masih di sektor real. Jadi uang yang saya punya belum lari ke investor untuk sektor keuangan, tapi khusus di sektor real dengan membeli beberapa brand saya nggak perlu sebut ya. Kata kuncinya adalah berputar seperti bisnis itu sendiri. Nah, kalau lagi ada kelebihan dana, baru berpikir gini ya, kalau hanya sektor real, kalau terjadi cuaca yang nggak tentu atau geledek tiba-tiba seperti pandemi, maka sektor real pasti mati. Nah kala itu saya harus berpikir juga di sektor finansial. Nah, dengan belajar dulu, akhirnya baru tahu banyak, baru mulai melakukan aktivitas investor di sektor finansial, sektor keuangan. Mulai dari kecil, akhirnya menjadi besar, dan sekarang kita bisa nikmati justru aset yang ada lebih besar di sektor finansial daripada sektor real gitu. Keuntungan setiap bulannya gitu. Nah, ini kan sesuatu yang harus belajar dulu. Nggak mungkin kita menjadi besar. Nah, kalau sudah dengarkan seperti ini, saya kira anak muda zaman sekarang mesti nggak lagi mengalami hal yang sama dengan saya. Karena mereka udah duluan tahu, karena dengan adanya teknologi Instagram seperti sekarang, Facebook, kemudian Google, YouTube. Jadi sumber-sumber bacanya banyak banget. Mestinya nggak boleh keterlambatan seperti saya ini terjadi pada generasi milenial dan generasi Z. Itu sebabnya sekarang anak saya kasih ulang tahun bukan lagi hadiah tapi berupa saham. Sekian lembar saham ulang tahun. Kalau ada apa-apa, saya kasih hadiah lembar saham, agar dia terlatih dari sejak awal mau belajar gitu. Bukan langsung dikasih uang kemudian disuruh belajar sendiri, tidak. Harus diberikan edukasi oleh orang tuanya sendiri, karena kegagalan orang tua itu kan tidak memberikan pengetahuan yang cukup pada anak-anaknya gitu. Nah, karena sudah pernah mengalami saya hal yang seperti ini, jangan sampai dapat jatuh ke lubang yang sama akibat dari ketidaktahuan gitu. Nah, oleh karena itulah sekarang sejak dini diberikan pengetahuan itu. Nah, agar mereka atau anak muda ini selain di sektor real, juga di sektor finansial. Kalau dia nggak punya talenta bisnis, mestinya dia langsung ke sektor finansial. Tapi kalau dia punya talenta di sektor bisnis, investasi pun bisa dilakukan di sektor real gitu ya. Ada dua sebenarnya, kita pilih yang mana. Kalau geledek seperti sekarang, sektor real juga bermasalah gitu. Maka sektor finansial menjadi pilihan yang tidak mungkin bisa dihindari, karena yang menggerakkan bisnisnya orang lain, kita melakukan investasi di sektor finansial gitu. Ada teman-teman banyak yang bergabung, ada Ibu Mahyuni yang bergabung sama Pak Arten. Ayo kayaknya kenal nih Pak Bali Putra itu. Disapa juga tuh mereka gitu. Selamat sore Pak Tenanya, Bu Mahyuni, dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan obrolan kita sore hari ini. Saya jujur saya kangen bersama teman-teman di Bali. Sudah hampir berapa tahun. Ya, Pak Bali Putra ini kan sampai pernah ke kampung saya di Gunakse gitu ya. Sampai saya banyak punya sejarah panjang dengan Pak Bali Putra ya, sejak tahun 2000 ya sampai tahun berapa itu Pak. Pokoknya anyway, congratulations lah untuk Bapak yang sudah menjadi direktur sekarang bisnis Sulawesi. Semoga sukses Pak. Masih terus belajar nih Prof, masih akan terus seandainya saya ada waktu pulang, saya pasti akan ketemu Prof dulu. Harus simpang ke rumah saya gitu. Kita ngomong-ngomong lagi banyak hal.
Oke, saya mengobati kerinduan itu hanya melihat pojok-pojok rumahnya Prof itu di sosial media. Di Ya, ini cara kita yang baru sekarang, yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Jadi kita nggak pernah menyama berayanya nggak pernah terputus ya. Modelnya kita ubah. Zaman dulu nyama berayanya ada di setiap lenang-lenang rumah, sekarang ada di tanpa batas gitu ya. Tanpa batas dimanapun kita bisa tahu. Saya pun kadang-kadang kalau lewat ada informasi tentang Pak Bali Putra ya, masa harus kasih like. Ini cara kita berkomunikasi. Tidak mungkin kita karena banyaknya media, tersebarnya media, kita nggak bisa ngikutin satu sama lain gitu kan. Maka kalau lewat harus cepat kasih like, karena itu cara kita berkomunikasi dan menjaga merawat hubungan gitu kan. Karena merawat hubungan tidak mudah zaman sekarang di tengah banyaknya banjirnya informasi di mana-mana. Kalau tidak cepat kasih like, ya kita dianggap seperti generasi CCTV yang hanya bisa lihat-lihat, intip-intip tanpa pernah komentar gitu. Padahal ini bagaimana bisa menyama beraya kalau hanya menjadi seorang CCTV saja gitu. Itu Pak Bali Putra ya. Betul, dan itu memang sebetulnya jangan sampai seperti yang Prof sampaikan, memang semakin mendekatkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh kan gitu. Jangan sampai menjauhkan yang dekat dengan berusaha mendekatkan yang jauh gitu. Tetap harus dijalin. Kadang memang kita membentuk banyak sekali grup ini, grup A, B, C, D dengan jumlah yang sampai ratusan gitu ya. Tapi begitu nge-share sesuatu, nge-share informasi, kenapa pada sepi nih grup? Semua yang menonton. Iya. Makanya pilih grup yang benar-benar menambah imun. Kan tidak semua grup kita bisa terima gitu kan. Karena gara-gara grup yang ada di manapun itu tidak sesuai dengan pada tempatnya. Namanya grupnya A, tapi isinya Z, gitu mana ada yang mau gitu kan. Mesti harus sejak kita pintar, cerdas, memaknai ke grup yang kita buat. Kalau grupnya namanya A, mestinya informasi juga tentang A. Pasti orang komen. Nah ini mungkin ini melincang melebar pembicaraan kita hari ini. Betul. Ini sudah hampir 1 jam nih Prof. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin saya obrolin, sekaligus melepas kerinduan gitu karena sudah lama sekali tidak ngobrol dengan Prof. Saya pokoknya ingat terakhir makan soto Makassar, kita di Makassar gitu ya. Ya nanti kalau di Makassar saya kangen dengan serotannya. Salam buat keluarga ya Pak Bali Putra ya. Siap. Ya. Siap. Kita berjumpa kembali nanti Prof ya, saya kabar-kabarin kalau misalnya mudah-mudahan bisa secara reguler setiap hari Senin sore dengan topik yang berbeda-beda, mudah-mudahan bisa seperti itu Prof ya. Ya, baik. Oke, sekali lagi salam teman-teman di Bali. Karena kebahagiaan yang luar biasa buat saya adalah apabila saya membagikan ilmu pengetahuan saya dan orang lain akan menjadi besar akibat dari pengetahuan yang saya bagikan. Daripada saya melakukan investasi, saya besar sendiri. Nah, lebih baik bareng-bareng besarnya. Sehingga kita menjadi negara yang kuat, begitu Pak Bali Putra. Betul. Baik, terima kasih Prof. Salam sama teman-teman di Bali. Sekali lagi, mungkin kalau ada keributan antar sesama, mendingan dikurangin aja. Ya, betul. Ada kayaknya lagi sedang ramai, yang mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja. Bali akan menjadi Bali yang ramah, santun, dan orang-orangnya juga menyambut rayanya juga pasti akan jauh lebih bagus ke depannya. Sekali lagi, terima kasih Prof. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Salam buat semuanya. Bye-bye. Siap.